sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam Merauke, Isakut Bekai, Isakut Kai. Dan bersama ini KPU Kabupaten Merauke dalam acara podcast Meansai Nanggo edisi khusus tanggal 1 Januari 2023. Dan tentunya di edisi khusus kali ini sebelumnya kami sampaikan selamat tahun baru kepada masyarakat Merauke dalam memasuki tahun 2023. Dan tentunya di hari yang baru ini tanggal 1 kita melaksanakan podcast spesial bersama dengan KPU Provinsi Papua KPU Provinsi Papua, yaitu Bapak Letsoin yang sudah hadir bersama-sama kita. Nanti sebentar Bapak akan sedikit memberikan perkenalan diri, karena kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya Bapak ya. Ketika hari ini Bapak, mudah-mudahan Bapak menyampaikan perkenalan dan masyarakat Merauke semua mengetahui Bapak dengan jelas siapa Bapak Letsoin ini, dan tentunya akan memberikan apresiasi dan juga dukungan mungkin untuk Bapak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan untuk serentak di 2024 ini. Dan tentunya masyarakat Merauke sekalian, pada saat ini tema kita yaitu terkait dengan penyerahan dukungan minimal DPD untuk wilayah PPS, dan secara keseluruhan kita akan bicarakan juga terkait dengan peraturan KPU yang ada, dan tentunya juga kita akan sedikit mengorek-ngorek juga informasi terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan oleh KPU, dan dalam hal ini KPU Provinsi yang merupakan pengkoordinir daripada KPU Kabupaten Kota yang ada di Papua ini. Baik, kita langsung saja ke Bapak Letsoin. Ya, minta maaf ini Bapak, mungkin bisa sedikit memberikan perkenalan kepada masyarakat Merauke sehingga mungkin bisa lebih dikenal oleh masyarakat Merauke, begitu Bapak. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Siap, dan juga ya secara umum mungkin di Provinsi Papua Selatan. Siap. Karena saat ini juga berdasarkan Undang-Undang 14 kan ini sudah jadi provinsi. Betul provinsi Bapak. Papua Selatan. Papua Selatan. Baik, ini merupakan satu acara yang sangat baik, di mana Siap. nanti mungkin dalam perbincangan kita ke depan ini kita bisa lebih memberikan informasi ya kepada publik. Siap. Khususnya di masyarakat di Kabupaten Merauke. Siap. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Antonius Letsoin. Ya, saya lahir di Jayapura tahun 73 tanggal 28 Desember, dan dari sisi pengalaman sebagai penyelenggara, saya pernah menjadi penyelenggara yaitu di tingkat kabupaten. Saya sebagai anggota KPU itu sampai tahun 2013. Iya. Di periode 2008-2013. Di kabupaten mana itu Bapak? Kabupaten Sarmi. Oh, Sarmi. Itu Sarmi. Siap. Jadi itu pengalaman saya, dan terakhir di tahun 2018 saya kemudian mengikuti seleksi di KPU Provinsi Papua dan terpilih sebagai salah satu anggota KPU Provinsi Papua. Dan nanti sampai di tahun 2023 untuk masa kerja kita. Iya. Jadi seperti demikian mungkin. Oke. Jadi Bapak di divisi apa ini Bapak? Kalau di Provinsi Papua? Saat ini saya di KPU Provinsi Papua, saya di divisi teknis penyelenggara ya. Siap. Berarti istilahnya jantung daripada proses yang ada ini. Ya, tahapan-tahapan teknis ya. Dikatakan begitu. Jadi jantung dari penyelenggaraan. Betul Bapak. Kalau dulu di kabupaten Bapak? Saya juga di kabupaten waktu itu divisi teknis. Oh, berarti Bapak sudah matang nih dari kabupaten sampai dengan. Dibilang matang juga ya. Oke lah, artinya. Iya betul. Siap. Tapi dengar-dengar cerita juga Bapak ada sedikit punya sejarah dengan Merauke nih ya. Oh iya benar. Iya. Merauke ini ya kebetulan kami ya istilahnya keturunan ya dari betul. Opa. Ya. Opa saya juga memang datang ke sini sekitar tahun 32. Oh, jadi Opa yang dulu pertama di sini. Pertama masuk Merauke ya. Kalau bisa tahu Opa siapa ini? Namanya Opa Wens. Opa Wens Letsoin. Luar biasa. Ya, masyarakat ini salah tokoh sejarah juga. Jadi, ini Bapak Lens ya. Kemudian Papa saya juga kelahiran Merauke di daerah Boset, kalau tidak salah mungkin tahu. Boset perbatasan waktu itu di Merauke, Papua Nugini, dan katanya sekarang udah menjadi wilayah dari
Papua Nugini. Papua Saya Nugini. kurang tahu, tapi itu Iya, cerita betul, yang ya, saya betul. dengar seperti demikian. Jadi ada sejarah antara Bapak Letsoin Siap. hari ini ya Siap. dengan Merauke juga Ya, atas karena dasar. kami berasal dari sini. Iya juga. betul Bapak, luar biasa. Siap. Baik, ya masyarakat Merauke, jadi artinya untuk Merauke juga Bapak Letsoin ini tidak tidak asing lagi untuk kita semua ya, Ya, tidak kiranya ya, asing. seperti itu. Bapak, ini sekitar kita berbicara tentang tahapan pemilu ya. Siap. Tahapan pemilu ini kan kita tahu sudah digulirkan di waktu yang lalu dengan PKPU nomor 3 ya, Ya. tahun 2022 ya Bapak ya. Siap. Mungkin sedikit Bapak bisa kasih informasi tentang gambaran umum saja Bapak. Baik. Ya. Tentang tahapan-tahapan Siap. yang kita akan yang sudah dilalui dan akan kita lalui nanti ke depannya seperti itu Bapak. Baik, baik. Jadi mungkin pertama-tama yang perlu kami sampaikan kepada publik ya secara keseluruhan bahwa pemilu ini kan memang merupakan suatu agenda rutin ya yang Siap. harus dilakukan secara reguler. Siap Bapak. Dan memang pemilihan umum ini adalah suatu momentum yang sangat penting di mana proses pemilu ini sendiri adalah merupakan satu momen di mana itu akan terjadi pengalihan atau pergantian Betul, ya. kekuasaan. Jadi pada saat pemilu inilah rakyat sebenarnya yang mempunyai Betul. daulat itu akan nanti memberikan suaranya untuk menentukan siapa pemimpin-pemimpinnya ke Betul depan. Bapak ya. Nah ini dan proses pemilu ini Proses pasca reformasi ini sudah terjadi sejak tahun 2004. Siap, ya, Bapak, 2004 sudah terjadi di 2004, kemudian 2009, Ya. habis itu 2014, Betul. 2019, Ya. dan sesuai dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang 7 di pasal 167 ayat 1, Betul ya. di mana dikatakan di situ bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun 5 sekali. tahun sekali betul Sehingga Bapak ya. di tahun 2024 nantinya Ya. itu pemilu untuk di negara kita ini akan kembali dilaksanakan. Betul ya. Dan kali ini pada saat pemilu tahun 2024 ini dilakukan secara serentak untuk betul. 5 jenis pemilihan, Ya, dan ini pemilihan. merupakan satu momentum yang besar ya dan Betul, besar, dan ini ya. mungkin terjadi di dunia ini baru pertama kali di dunia. Luar Di mana- biasa ya Bapak. Iya, di mana pemilu ini nanti kita akan memilih 5 pemilihan sekaligus. Iya betul. Jadi 5 pemilihan itu mulai dari pemilihan presiden, Presiden, dan wakil presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPR RI, DPD RI, ya DPD RI, DPR provinsi, dan dan DPR kabupaten kota serentak. serentak Jadi di tanggal, di tanggal yang sama. sama. Ini 14 mungkin Februari ya, Bapak. siap. Ya. Jadi 14 Februari. Ini sekilas gambaran mengenai pemilihan umum. Pemilihan umum. Baik, jadi untuk perjalanan proses sampai bagaimana penyusunan jadwal tahapan itu terjadi, di mana setelah melalui pembicaraan ini kan antara Iya, penyelenggara pemilu ya, semua KPU. Bapak sabar dulu, mungkin sebelum Bapak masuk ke wilayah tahapan ya. Oke, Artinya ini kan kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat. oke. Apa guna serempak ini Bapak yang memang menjadi filosofis Iya, tentang keserempakan pemilu ini. iya. Jadi Sehingga negara mengambil satu iya. satu langkah untuk bagaimana menserentakkan ini. Iya. Apa nilai filosofis yang ada di dalam? Iya, sebenarnya memang Seperti itu. kalau kita melihat dari proses-proses pemilu sebelumnya ini kan masih dilaksanakan secara terpisah. Terpisah. Ya, begitu. dengan sistem pemilu kita yang proporsional ya, Ya. proporsional, dan juga istilahnya dengan keberadaan partai politik yang nantinya akan terlibat di dalam proses pemilu ini. Bahkan negara berpikir agar sebaiknya artinya proses pemilihan umum ini bisa dilakukan bersama-sama, sehingga Betul, nanti ya. proses untuk pembentukan atau proses untuk terpilihnya pemimpin-pemimpin secara berjenjang ya, baik Ya. itu di dari tingkat sisi Pemerintahan. pemerintahan ya, dari Pusat sampai- presiden sampai ke sampai ke tingkat daerah itu daerah. dapat Kabupaten kota, terlaksana secara serentak, dan diharapkan dengan demikian pada saat proses pemilihan itu terjadi dan pemimpin-pemimpin itu sudah terpilih, maka proses negara ini secara berjenjang mulai dari tingkat pusat Ya, sampai tingkat kabupaten tidak kota terganggu itu dari dapat sisi serentak. waktu. Ya, siap. Mungkin Begitu, demikian. iya. Jadi itu salah satu artinya mungkin semangat dan juga pertimbangan pengeluaran anggaran dan Oh ya, lain-lain itu juga pembiayaannya menjadi menjadi pertimbangan pertimbangan, ya. sehingga
ya akan diambil keputusan untuk lebih baik ya dilaksanakan secara betul. serentak. Mungkin Artinya, seperti demikian. iya betul Bapak ya, artinya nilai keserentakan ini yang intinya bahwa tadi itu Bapak supaya tidak di tahun ini ada yang selenggarakan pemilu, nanti di tahun depan lagi, sehingga konsentrasi negara juga akan tidak seperti apa ya demikian, terbagi-bagi gitu ya siap, Bapak ya, sehingga memang dikonsentrasikan supaya memang betul-betul dilaksanakan secara serentak dengan tahapan-tahapannya. Ya. Nah terkait dengan PKPU 3 tadi Bapak, tahapan-tahapan ini seperti apa? Ya, jadi mungkin yang pertama mungkin perlu kami sampaikan ke publik bahwa di tahun kemarin ya, setelah berjalan ini tahun 2022 melalui pembicaraan antara 3 elemen, yaitu kita penyelenggara sendiri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama-sama dengan pemerintah dan DPR. Betul. Karena di tahun 2024 ini memang secara reguler harus dilaksanakan pemilihan umum. Betul. Maka didapatkan satu kesepakatan. Betul. Ini pertama yang disepakati adalah harinya dulu, kapan, Betul. tanggalnya. Dan KPU RI sebagai penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan tanggalnya. Betul, Nah itu betul. melalui keputusan KPU RI nomor 20 tahun 2022, itu hari pelaksanaan pemungutan suaranya itu ditetapkan. Betul, Itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah tentunya 14 Februari ini setelah ditentukan sebagai hari pemungutan suara, ini kan tidak mungkin tiba-tiba langsung hari pemungutan suara. Betul. Pasti ada proses. Ya, Proses. mungkin kita bisa analogikan sebagai apabila kita membuat suatu acara dan lain-lain, itu kan pasti ada panitia dan lain dipersiapkan. Betul. Kapan waktunya kita menyusun anggaran, kapan waktunya Betul. dan lain-lain, acaranya dan sampai hari itu terjadi. Betul. Itu analoginya mungkin seperti itu. Dan setelah hari pemungutan suara itu ditetapkan melalui keputusan KPU nomor 20 itu, selanjutnya KPU RI harus menyusun jadwal dan tahapan. Jadwal dan tahapan. Karena KPU RI sebagai penanggung jawab secara keseluruhan. Ya, betul. Nah, jadwal dan tahapan ini juga ada aturannya dalam penyusunannya. Betul, Bapak. Bahwa tahapan itu harus sudah dimulai itu sejak 20 bulan. 20 bulan sebelum hari Ya. pemungutan suara. Jadi hari pemungutan suaranya itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau kita hitung mundur 2022, berarti dijatuhnya di tanggal 14 Juni tahun 2022. Itulah awal tahapan. Itu yang digemakan terkait Ya. dengan peluncuran pertama di KPU tahapan Betul, itu di tanggal betul. 14 Juni tahun 2022. Betul. Nah, atas dasar itulah KPU mulai menyusun tahapan. Dan 20 bulan ini artinya harus sudah dimulai tahapan itu dasarnya ada. Betul, Jadi Pak ya. Muhar dasarnya ada. Betul. Itu dasarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 di pasal 167. Di pasal 167 di ayat yang ke-6. Itu 167 itu 20 bulan sebelumnya sudah harus dimulai. 20 tuh. Sehingga Itu dalam undang-undang nomor 7 tahun Nomor 7 2017 Undang-Undang Pemilu di pasal 167 ayat 6. Itu sudah 20 bulan sudah harus dimulai sehingga KPU harus menyusun tahapannya. tahapan. Nah, tahapannya ini sebenarnya ada juga di pasal 167 ayat 4. Ya. Tahapannya apa-apa saja. Ya, Nah, betul. ini yang disusun di dalam peraturan Komisi Pemilihan Ya. Umum nomor 3 Betul, tahun Bapak. 2022 Ya. tentang tahapan dan jadwal. Tahapan dan jadwal pemilihan umum itu. Betul, sendiri. Bapak. Nah, sekarang apa yang menjadi substansi tahapan dan jadwal ini? Ya. Di dalam pasal 167 ayat 4 itu dibilang bahwa di situ tahapan dan jadwal itu pertama dimulai dengan penyusunan program, anggaran dan penyusunan peraturan KPU. Betul. Itu selama proses ini berjalan itu Ya, disusun. disusun. Jadi mulai dari 14 Juni sampai Ya, 14 artinya Desember nanti. perlu perencanaan Ya, Bapak ya. jadi itu semua akan Dan disusun. penganggarannya juga harus Benar. direncanakan karena Ya, ini kan benar seperti demikian. Itu yang pertama. hajat negara lah. Siap. begitu. Jadi seperti begitu. Itu yang pertama yang menjadi substansi dalam tahapan dan jadwal dalam PKPU 3. Selanjutnya setelah itu juga ada tahapan pemutakhiran data pemilih. Data pemilih. Ya, dan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih. Nah, ini secara jadwal dan tahapan di PKPU 3 terjadi di bulan Oktober tanggal 14. tanggal ya. 14, Itu nanti sampai bulan Juni. bulan Juli. Tanggal 9 Juni kalau tidak salah Betul. itu akan berakhir di bulan Juni tahun 2023. Nah, Terkait ini dengan ya, daftar pemilih ini ya, Bapak daftar pemilih. Nah, ini bagian penting sebenarnya Bagian bagi penting, masyarakat betul. Merauke. Betul, Bapak. Nah, ini ada implementasinya dari Undang-Undang Nomor 7 ini, artinya terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih dalam PKPU Nomor 7 Nomor 7. tahun 2022. Betul. Sudah keluar PKPU-nya Nomor 7 sekarang.
sekarang. Nomor Dan, 7 ya, dan Bapak ya. proses pemutahiran data Pemutahiran pemilih ini data. sudah berjalan. Sudah berjalan, dari betul, Oktober. Bapak, ya. Artinya sampai saat ini baru penerimaan data. Ini Ya. terakhir kemarin penerimaan DP4, DP4, daftar potensial Bapak. pemilih-pemilu dari betul. Kementerian Dalam Negeri, dan selanjutnya nanti akan dimutakhirkan ke depan. Betul. Ya, ini dalam waktu dekat ini akan dimutakhirkan. Ya, menyesuaikan Mungkin dengan masyarakat tahu, ingat bahwa dulu biasanya ada pantarlih, Pantarlih. ya, atau tidak yang disebut dengan PPDP dalam PPDP, pemilihan betul. bupati yang nanti datang ke rumah-rumah. Sebenarnya di dalam tahapan ini sangat penting karena memang ini dibutuhkan peran aktif juga dari masyarakat. Betul. Jadi memang dari kami penyelenggara sangat mengharapkan pada saat PPDP atau Pantarlih datang ke rumah untuk melakukan pendataan. Nah, nanti ada proses pendataan itu kalau misalnya tidak ketemu dan Betul. lain-lain. Selanjutnya setelah proses pendataan itu terjadi, ada daftar pemilih sementara Betul, yang akan ya. ditempelkan. Daftar Betul. pemilih sementara ini ya diharapkan masyarakat aktif Ada ya. untuk nanti melihat memberikan daftar itu. Kalau belum informasi. ada, ya kalau betul. belum ada datanya silahkan melapor. Dan betul, sebenarnya sekarang di era saat ini KPU juga sudah menyiapkan aplikasi. Betul, Bapak. Nah, aplikasinya itu dari masyarakat bisa cek Bisa, langsung bisa. melalui Ya. Android, bisa Android, di ya. HP-nya masing-masing, bisa di di-upload Ya. ya. Betul, Bapak, di Android-nya, Android, yaitu cek data Pemilih. pemilih.kpu.go.id. Cek .id. data pemilih. Ya. Itu mungkin website Ya, ya. atau situsnya yang bisa diakses oleh masyarakat diakses, luas betul. untuk langsung bisa mengecek. Betul, Namanya Bapak. ada tidak saat ini terdaftar dalam daftar ada pemilih. aplikasinya juga tuh Bapak. Ada. Lindungi hak pilih. Ya, itu yang sudah diganti di cek data pemilih itu. Oh, ya. Jadi namanya main dulu apa namanya yang tadi Pak Muar sebut? Lindungi hak pilih. Ya, itu sudah diganti. Oh, Artinya gitu. nama yang sekarang aplikasinya sudah tidak menggunakan Oh, itu sudah lagi. langsung masuk Sudah ke tidak, webnya. Tapi cek data, Oh, cek data pemilih langsung itu ke web di situ langsung. saja. Ya. Itu yang terbaru Alamat sekarang. webnya langsung, Siap. ya. Jadi itu nanti Betul, cek betul. data pemilih.kpu.go.id. Oh ya, siap. Nah, ini proses ini akan berlangsung sampai bulan Juni. Jadi mulai dari Jadi pemutahiran masyarakat data. juga dituntut untuk Ya, melihat dalam alamat web itu ya, web supaya itu akan lebih mempermudah lebih sebenarnya untuk mempermudah. mengecek dulu. Ya, betul. Nah, nanti kalau misalnya Aksesnya namanya langsung. tidak ada, sebenarnya bisa dilaporkan ke Dilaporkan. KPU Kabupaten Kabupaten Kota. Kota. Ya, artinya di Kabupaten Merauke sini masyarakat